kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga baik. Senang sekali, saya Permatasari Harahap dan juga saya Coki Sitohang. Kami kompak, kami solid, dan dimanapun saudara berada, kami percaya harus jaga kekompakan dan solidaritas. Inilah program Go Healthy, cara tepat Hidup sehat. Semangatin dulu deh. Pemirsa, meskipun saudara tidak punya faktor riwayat dari keluarga, bukan berarti Anda bisa terhindar begitu saja dari risiko diabetes. Karena ada banyak faktor yang bisa memicu gula darah tinggi, dan salah satunya adalah pola makan. Nah, hal inilah yang dirasakan oleh narasumber kami, Ibu Iftah Nur Indahsari. Beliau punya nafsu makan yang besar, jadi makannya banyak, yang dikonsumsi banyak, tapi badannya kok tetap berasa lemes. tahu-tahu ketika dicek nih ternyata gula darahnya sudah sangat tinggi. Waduh. Lantas apa saja yang perlu diwaspadai dari diabetes? Kita akan berbincang langsung dengan beliau. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan siapa saja praktisi kesehatan sudah di sini. Ada Mas Pin Wijaya. Halo. Halo semuanya. Gimana kabarnya hari Luar ini? biasa. Luar biasa. Hai Mbak Lula. Hai Ai, Cantik sekali terima hari kasih. ini. Jauh-jauh juga bagus banget Ih, deh. makasih loh. Hai Ibu Ifta, apa kabar? Baik, Sehat. sehat. Bu Ifta bener nih hobinya makan. Iya, Makannya banyak banget. makannya banyak. Oke, sering lagi. Sering lagi dengan bangganya mengakui itu. Kebiasaan suka makan itu Nah, iya. baru terjadi belakangan ini saja kan? Iya, Itu apa betul. faktor pemicunya? Ya awalnya nggak tahu aja, pokoknya nafsu makan saya selalu tinggi gitu kan, pokoknya pingin makan terus gitu, awalnya seperti itu. Oke, yang dimakan itu apa saja? Nasi terutama. Jadi semua makanan lauk pauk dan harus ada nasinya banyak. Nasi banyak tapi lauknya dikit. Setelah punya hobi makan banyak gitu ya, itu badan jadi pernah ngerasain lemes nggak? Lemes, cuma lemes aja sih yang saya malah rasain. lemes, padahal Iya, makannya betul. banyak. Ya. Lalu ibu pergi ke dokter, ibu periksakan Iya. atau ke laboratorium dan sebagainya? Langsung saya ke dokter, langsung saya cek lab. Hasilnya gulanya mencapai 400 kurang lebih. Seperti itu. Bu, yang jadi masalah dari diabetes gini Bu, kalau ibu ketahuan sekarang diabetes, bukan baru sekarang Bu diabetesnya. Bisa aja dari sebelum-sebelumnya gula darah kita juga udah nggak bagus sebetulnya. Seperti itu ya. Iya. Karena apa? Kebanyakan penderita diabetes itu tidak ada gejalanya. Iya, Dan iya, tidak semua orang banyak makan, banyak minum, buang air Iya. kecil kayak itu nggak semua gitu loh. Kebanyakan tidak ada gejala gitu. Kebetulan ibu ada gejala dan ibu tidak sadar gitu. Tidak sadar. Apalagi orang yang tidak ada gejala, tidak pernah cek labnya, nggak mungkin tahu dia ada diabetes. Tahu-tahu udah komplikasi muncul gitu. Ibu Iftah, kegiatannya apa Ya sehari-hari? biasa, ibu rumah tangga itu yang ngantar sekolah, ngantar anak ngaji, ya belanja untuk warung Keperluan gitu. ya. Iya, gitu. Oh ibu pegang warung juga? Ada warung di warung semua. Nah, Ibu Iftah, saya mau tanya satu pertanyaan. Iya. Ibu sendiri tahu nggak komplikasi bahaya diabetes kalau gulanya tinggi? Oh, belum tahu juga tuh. Nggak Belum, tahu. nggak tahu. Nah itu. Padahal ya, gula darah kita tinggi itu dampaknya besar banget. Ya kan? Satu, lemes. Iya. Ya, kenapa? Gula darah yang tinggi itu kan beredar dalam tubuh kita. Harusnya dipakai oleh otot-otot kita, sel-sel tubuh kita dibakar jadi energi. Makanya orang kita bisa beraktivitas dan lain. Tapi orang diabetes gulanya nggak kepake, lemes. Makanya gampang ngantuk, bikin darah kita jadi kental. Nah, kalau darahnya kental, bikin penyumbatan, apa yang terjadi? Nyumbat di otak, terjadinya stroke. Ke jantung, serangan jantung. Kalau ginjal dan penderita diabetes banyak sekali terkena gagal ginjal. Ya karena gulanya tidak terkontrol baik gitu loh. Kakinya tidak dapat suplai nutrisi oksigen bagus, apa yang terjadi? Bengkak. Pembusukan. Oh. Terjadi ganren gitu loh. Iya, iya. Sampai diamputasi kalau tidak atasi. Betul. Jadi Bu, bahaya. walaupun Ibu nggak ngerasa apa-apa, bukan berarti gula darah yang tinggi itu nggak ngerusak tubuh Ibu. Walaupun Ibu nggak ngerasakan gitu ya. Iya. Jadi sekarang sih Ibu yang PR pertama kali adalah harus jaga gula darahnya ke tempat yang normal lagi nih Benar, ya. benar, Dan iya. di rumah juga sama. Kadang-kadang kita suka nggak ngerti gula darah kita berapa. Berarti tiap tahun tetap harus periksa. Kira-kira gula darah saya normal apa tidak ya? Karena biasanya ketangkepnya itu nggak sengaja. Kayak tadi ibu termasuk yang beruntung karena ada gejalanya. Dan Iya, ibu betul. kemudian berobat. Sebagian besar orang sama sekali tidak tahu apa-apa. Sampai kemudian udah stroke, udah serangan jantung, baru ditelusuri ternyata dari diabetesnya. Oke, Ya. kalau ngomongin gula darah normalnya berapa sih Mbak Lula biar Ibu juga tahu nih. Biasanya Normalnya gini, harus kita berapa? hitungan sekarang kita ambil yang Departemen Kementerian Kesehatan ya. Iya. Kita hitungannya kalau orang dianggap diabetes itu kalau misalkan dalam keadaan puasa dia periksa itu dia di atas 125
pokoknya 25 ke atas kita anggap udah masuk yang namanya diabetes. Dan ibu itu sampai 400-an. Sampai 400. Nah, boleh tahu terakhir ibu cek sekarang kadar Cek gula berapa? Pas mau berangkat sini saya 330. Wow. Ibu masih belum benar itu 330. Iya loh, Sangat tinggi, hati-hati Bu. loh, Bu. Tuh. Ya, makanya tadi dengar ibu bilang sekarang masih 300-an. Tapi Masih loh. belum ada rasa khawatir. Iya. Kenapa? Kurang mengerti, kurang tahu tentang Betul. bahayanya diabetes. Makanya kita di sini untuk mengedukasi pemirsa dan masyarakat bahwa gula itu jangan dianggap remeh. Angka itu bukan segera angka itu sangat berbahaya kalau kita biarkan gula masuk 300, 400 gitu loh. Lalu solusinya apa untuk Pertama Ibu adalah Ifta? pola hidup sehat. Mau Iya. tidak mau kan, apa yang kita makan kita bakar. Kalau enggak, yang makannya kita benar-benar kita hitung. Sebetulnya berapa sendok gula sih boleh kita makan gitu kan ya sehari sebetulnya kan hitungannya cuma sedikit sekali. Padahal kita dapat dari mana-mana gula tersembunyinya juga banyak sekali. Kemudian kalau memang sudah sakit berobat. Berarti tadi kalau ibu harus kembali ke dokternya untuk mendapatkan obat yang cukup kuat untuk bisa mengontrol gula darahnya. Yang terakhir adalah supaya usaha kita optimal hasilnya, gunakan teknologi. Kalau ngomongin darah sama pembuluh darah, teknologi yang paling bagus adalah teknologi laser, di mana kemudian bisa membantu semua permasalahan yang namanya darah dan pembuluh darah kita. Jadi pada penderita diabetes itu bikin apa namanya? Pembuluh darah rusak, darah jadi kental, makanya komplikasi bisa terjadi. Nah, laser itu kerjanya apa? Dia itu satu, dia membuat pembuluh darah kita jadi elastis, jadi menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Kedua, kualitas darah juga kita perbaiki. Kenapa? Laser itu bisa merangsang tubuh kita untuk melancar aliran darah. Kenapa? Tujuannya untuk mencegah komplikasi itu. Oke. Dan pada orang diabetes apa? Lemes tadi bilang. Iya. Nah, laser itu merangsang tubuh kita tuh membakar gula lebih banyak. Dengan gula lebih banyak dibakar, otomatis kan gula darah lebih turun. Kedua, orangnya jadi nggak lemes. Karena Ya. apa? Energinya kebentuk gitu. Oke, Bu Ifta dan pemirsa yang juga mengalami masalah serupa dengan Ibu Ifta, khususnya bagaimana mengendalikan nilai gula darah yang tinggi supaya turun ke normal dan bertahan di situ jangan sampai menyebabkan komplikasi. Rupanya dengan teknologi laser. Dan nanti kita akan mengulas lebih dalam lagi manfaat dari teknologi laser seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Go Healthy. Dan di episode kali ini, kita masih mendengarkan cerita dari orang yang punya kekuatan. The power of emak-emak still. Ya, bagaimana seorang ibu muda 41 tahun punya aktivitas mengurus rumah tangga yang tidak mudah. Dan beliau menyadari bahwa ternyata beliau ini hobi makan. Makannya nggak dikontrol pemirsa, apapun dimakan terutama nasi. Dan nggak ada dampak di tubuhnya, jadi nampaknya normal aja. Tapi begitu cek gula darah sampai ke angka 400 pertama kali beliau tahu, kena diabetes. Pemirsa, inilah yang dialami oleh Ibu Ifta saat ini ada di hadapan kami. Kita gali lagi ceritanya. Bu, saya mau tanya deh, Ibu kan hobi makan nih. Semua dimakan. Lebih suka makanan yang manis atau yang asin? Asin-asin. Oh, justru yang asin? Iya. Tapi biasanya orang yang kecenderungan hobi makan itu carinya manis-manis. Iya. Ibu enggak? Enggak. Ya, tapi gula darahnya tinggi. Iya, kurang tahu juga saya di Iya, rumah. tapi nggak punya Nasi, hipertensi. Enggak. Tensi aman. Aman. Maksudnya gini loh, kan bukan kemudian makanan yang tidak manis itu berarti nggak ada gulanya, nggak begitu kan? Yes. Nasi itu sebetulnya manis apa tidak? Rasanya. Bu, Tahu, iya, rasanya manis. biasa. Harus tawar kan? Kita tahu Iya. kalau nasi putih itu kalau nanti kan ditambahkan dengan lauk pauk kan, Iya. kita pasti menganggapnya nasi nggak manis, tapi nasi kan gulanya tinggi nasi Betul. putih. Banyak sekali yang kita makan sebetulnya tidak manis tapi menyumbang gula untuk darah kita. Jadi intinya kita kalau makan tuh harus tahu porsinya gitu ya, Mbak Lula Betul, ya. seimbang. Seimbang. Pola makan yang seimbang. Oke. Nah, pola makan dibenerin. Iya. Dan apalagi kita kalau misalnya obatnya emang kalau misalnya kontrol ke dokter emang disesuaikan obatnya kita sesuaikan dan bisa kita kombinasi dengan teknologi laser. Oke. Kita apa? Untuk apa? Membantu kontrol kadar gulanya. Ya. Seperti tadi saya jelaskan bahwa teknologi laser ini bekerja sinergis. Tadi apa? Tuh orang diabetes gula darah kita tinggi. Iya. Gulanya tidak dipakai oleh sel tubuh kita untuk dijadi energi. Jadi Iya. pembakaran dikit. Nah, laser itu merangsang tubuh kita untuk meningkatkan pembakaran itu.
Sehingga pembakarannya lebih meningkat, otomatis kan gulanya lebih banyak kepakai oleh tubuh kita. Kolesterol juga lebih banyak dipakai, sehingga mencegah kenaikan kadar gula darah kita. Gitu. Oke. Gula darah yang tinggi itu membuat darah kita kental. Nah, darah yang kental itu kita udah ngebayangin seperti sirup deh gitu pemirsa ya. Jadi kan jalannya lama, kemungkinan tersumbat jadi tinggi sekali. Waktu tersumbatnya di otak jadinya stroke, waktu tersumbatnya di jantung kita jadinya serangan jantung. Berarti kalau kita punya gula darah yang tinggi, punya diabetes, komplikasinya nggak jauh-jauh dari kita. Salah satunya adalah dia bisa menyebabkan sumbatan karena memang kental kan darahnya. Tubuh kita nih pintar pemirsa, punya mekanisme yang namanya penghambatan agregasi trombosit. Jadi kalau ada sel-sel darah mau ngumpul, dijaga jangan sampai dia ngumpul jadi gumpalan. Atau kalau sudah jadi gumpalan akan diuraikan oleh tubuh kita. Tapi dengan gula darah yang tinggi, pola hidup nggak sehat ya, semua nih jadi nggak optimal lagi kerjanya. Teknologi laser ini akan membantu mengoptimalkan semua fungsi tubuh yang tadi saya sebutkan. Sehingga kalau ada gumpalan akan diuraikan, kalau ada yang mau menggumpal akan dijaga supaya dia tidak menggumpal. Supaya darah kita nih nggak kental lagi. Alirannya lancar ke seluruh tubuh. Harapannya adalah tidak terjadi komplikasi tadi. Mau yang namanya stroke atau serangan jantung. Ya. Bisa ke hipertensi nggak? Hipertensi jalannya beda lagi. Tapi teknologi laser ini bisa bantu juga buat hipertensi. Ada zat yang namanya nitric oxide ya Mas Pin ya? Ya, nitric oxide ini sebenarnya bagus buat dalam tubuh kita. Dan tubuh kita sebenarnya memproduksi itu sendiri. Tapi seiringnya karena pola hidupnya kita tidak baik, bertambah usia, nitric oxide-nya akan menurun dalam tubuh kita. Padahal nitric oxide untuk apa? Membantu melenturkan pembuluh darah kita. Dan membantu melebarkan pembuluh darah. Nah, jadi kalau nitric oxide berkurang, berarti fungsi pembuluh darah kita juga berkurang. Nah, si laser itu akan merangsang tubuh kita untuk produksi nitric oxide lebih baik, lebih optimal lagi. Makanya bisa membantu lenturkan pembuluh darah, melebarkan pembuluh darah, jadi tensinya lebih stabil. Oke, kalau tadi ada teknologi laser untuk memperbaiki kualitas darah juga pembuluh darah. Nah, selain pembuluh darah juga kualitas darah kita yang diperbaiki gitu, apa lagi harus kita upayakan agar diabetesnya ibu atau mungkin hipertensi dan juga kolesterol pemirsa di rumah ini terkendali? Ya, salah satunya adalah kita harus menjaga massa otot kita. Jadi otot kita ini dengan bertambahnya usia, otot kita akan menurun. Ya, apalagi kita zaman sekarang ya kurangnya bergerak ya, olahraganya olahraga jempol doang gitu kan. Jadinya kan otot kita makin mengecil. Nah, pada otot kita digunakan untuk apa? Membakar gula, membakar kolesterol lebih banyak. Nah, sehingga sekarang kita bisa menggunakan teknologi laser dan teknologi NMES. Nah, teknologi NMES ini akan merangsang otot-otot kita untuk apa? Dijaga jangan sampai mengecil, jangan sampai menyusut. Nah, sehingga dengan otot yang kita terjaga dengan baik, maka pembakaran gula dan kolesterol juga jauh lebih baik kayak gitu. Jadi buat Anda pemirsa yang punya masalah seperti Ibu Iftah ini, diabetes tinggi, belum terkendali sampai sekarang, ditambah lagi hipertensi, kolesterol tinggi, yuk kita atasi masalah kesehatannya dan juga komplikasinya dengan penggunaan teknologi laser. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji. Pemirsa, gula darah yang tidak terkendali bisa menyebabkan banyak komplikasi. Kendalikan sekarang juga. Ubah pola hidup menjadi lebih sehat dan manfaatkanlah teknologi laser. Karena dengan digunakan secara rutin, teknologi laser dapat membantu mengurangi gula darah yang tinggi, membantu mengurangi kekentalan darah dan menguraikan gumpalan darah sehingga bisa mencegah komplikasi. Manfaatkanlah teknologi laser dari Aku Laser Ultimate, keluarga terbaru dari Dokter Laser yang hadir dengan 14 mata laser. Dan ini merupakan inovasi terbaru, pelopor pertama dan bahkan satu-satunya di Indonesia. Penggunaannya mudah, cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri dan nantinya ke-14 mata laser dengan 3 warna laser, merah, biru, dan juga kuning akan menyinari pembuluh darah nadi dan bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sedangkan untuk teknologi NMES bisa digunakan pada area otot yang membutuhkan. Pemirsa, sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda. Anda bisa foto dulu atau langsung saja hubungi kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya Aku Laser Ultimate bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh
Pemirsa Go Healthy, narasumber kami Ibu Iftah cukup terkejut ketika diskusi ini sudah berjalan dan kasih pencerahan sama beliau bahwa usia 41 tahun seorang wanita produktif yang mengurus rumah tangga, beliau harus terus menurunkan kadar gula darahnya sampai di bawah 200 supaya kehidupannya punya jangka panjang, mengurus keluarga secara maksimal. Ya. Ini yang sudah disadari oleh Ibu Iftah usia 41 tahun meskipun nafsu makannya masih besar dan makannya masih banyak. Masih banyak. Ibu dengan segala sesuatu nih, diabetesnya tinggi, pola makan juga masih banyak sampai sekarang. Ibu tahu nggak sih Bu, komplikasinya kalau itu biarkan saja? Tahu nggak? Tahu juga. Nggak tahu juga? Iya, Jadi akibat diabetes tinggi nanti komplikasinya apa, bisa gimana gitu nggak tahu? belum. Nggak ada bayangan. Ibu siap nih. Ibu mau dengar yang Boleh, faktanya, siap. kebenarannya. Barulah Mas Pin silakan. Jadi dari kepala permasalahannya tadi sumbatan di pembuluh darah otak kita larinya ke arah stroke ya. Mata kita nih bisa yang namanya retinopati diabetika, diabetes lagi ya permasalahannya. Kurangnya pendengaran juga sama. Turun lagi ke bawah udah ada jantung di sana, bisa terjadi serangan jantung. Diterusin Mas Pin. Ya, jadi setelah itu kita kan ada ginjal. Ginjal Iya. itu kalau rusak, ya itu sangat berbahaya. Terjadi gagal ginjal. Itu penderita diabetes banyak sekali. Orang yang gagal ginjal itu faktor utama dua, hipertensi dan diabetes. Dua ini yang penyumbang terbesar dalam kasus gagal ginjal. Dan kalau kita bawa lagi apa? Kalau pada pria terjadi gangguan impotensi gitu kan. Terus bawa lagi apa? Kakinya itu sering terjadi namanya gangren. Jadi terjadi pembusukan pada kakinya karena aliran darah nggak lancar. Ya kalau dibiarkan ya bisa amputasi kayak gitu. Yang saya mau tanyakan gimana caranya agar lebih cepat turun gula darahnya itu? Itu aja yang saya perlu tanyain gitu. Pertama sudah pasti ibu udah langsung pola hidup sehat. Pola hidup sehat ya olahraganya mesti jalan yang rapi, Betul. pola makannya udah mesti dihitung, istirahatnya yang cukup sama nggak boleh stres. Nih hebatnya stresnya Bu, kalau ibu stres ya Bu ya, gula darahnya tinggi juga. Padahal ibu nggak usah makan, tetap aja dia akan tinggi Iya. dalam keadaan stres ini ya. Kemudian apa lagi? Yang kedua adalah obatnya. Kalau obatnya ternyata barangkali belum cukup kuat, kita rapikan lagi obatnya. Kembali ke dokter yang sama. Yang terakhir supaya semuanya usaha kita bisa berhasil secara optimal, yuk pakai teknologi laser lah. Karena berhubungan sama darah dan pembuluh darah. Dan kalau pemirsa barangkali berpikir teknologi laser itu zamannya yang laser merah gitu doang. Sekarang tuh udah maju Bu. Warnanya nih pemirsa udah bukan cuma merah saja. Ada merah, ada biru, ada kuning. Kalau yang biru ini lebih ke arah nanti nitric oxide berhubungan sama hipertensi. Kalau yang kuning namanya happy light. Happy light larinya kemana sih? Menenangkan jiwa kita supaya nggak stres. Kombinasikan lagi dengan NMES sehingga dia lebih sempurna lagi. Iya. Gitu. Nah, NMES tadi bilang bahwa kita harus menjaga otot kita. Ototnya untuk membakar gula. Ya kan? Apalagi kalau misalnya kita kurang gerak dan lain-lain, otot mengecil. Nah, kita tempelkan di otot-otot kita, dari tangan, kaki, dan bagian tubuh yang lain, bagian ototnya kita rangsang. Biar apa? Otot kita tidak mengecil. Ya kan? Karena kita kurang berolahraga. Nah, dengan otot kita jaga, makanya otomatis pembakaran gula dan kolesterol juga jauh lebih baik. Iya, kayak gitu. iya. Ini sangat bagus buat orang yang penderita stroke. Oke. Kalau orang stroke kan misalnya gini, orang stroke kan aliran darah ke otak tidak lancar, Iya. ya tersumbat, sehingga sinyal bagian sel-sel otak itu rusak, sehingga Iya, iya. tidak bisa memberikan sinyal ke tangan kita, kaki kita, dan tubuh kita sebelahnya nggak bisa bergerak. Ya kan? Kita lihat orang sekitar kita yang kena stroke, pasti biasanya sisi yang lumpuh itu, ada yang lemah itu biasa otot mengecil. Karena apa? Iya, iya. Tidak digunakan. Iya. Otot yang tidak digunakan pasti akan mengecil. Tempelkan di bagian otot tangan atau kaki yang Iya. tidak bisa digerakkan itu atau lemah itu. Sehingga apa? Dirangsang. Memberikan sinyal langsung. Karena kan dari otak susah, nggak bisa memberikan sinyal. Jadi kita memberikan sinyal langsung ke otot yang di sini. NMES yang akan menggerakkan otot ini. Betul. Sehingga otot kita Dibantu dilatih. ya. Sehingga Pak mencegah pengecilan ototnya. Itu Iya. satu. Satu itu. Ya, kemudian, Kedua, orang yang stroke itu kan kebanyakan berbaring atau duduk. Iya. Tidak digerakkan dong. Nggak banyak gerak, Berarti benar. aliran darah tidak lancar di situ. Iya. Makanya akan beresiko meningkatkan namanya di vein thrombosis, artinya trombus atau gumpalan darah di vena-vena dalam, Iya. vena balik gitu. Iya, iya, Nah, jadi iya. nggak lancar. Ini berbahaya kalau terbentuk, akan nyumbat di paru-paru dan bahaya. Nah, jadi kita harus ya. melatih otot kita saat kita lagi duduk mau berbaring itu bisa menggunakan NMES pada penderita stroke.
Dan dipakai. tambahannya adalah kalau misalnya ototnya digerakkan tadi dengan NMAS, kemudian dia akan memberikan sinyal bahwa otot ini masih baik nih ke otak kita Iya, kan iya, begitu. iya, benar. Supaya otak kita nanti kemudian akan memberikan sinyal balik. Nah, sehingga merangsang biar membantu pemulihan juga. Lebih cepat lagi Betul, ya proses gitu. Dan pemulihannya mencegah ya. otot mengecil dan membantu apa? Lancarin darahnya itu juga. Oke, Gitu. Bu Iftah, ini ada juga nih, kita punya cerita masyarakat yang ada keluhan yang sama seperti Ibu, tapi mereka sudah terbantu kesehatannya setelah penggunaan teknologi laser. Ini kita dengarkan ceritanya. Saya menderita diabetes dan hipertensi yang saya alami dan saya rasakan karena dua penyakit tersebut adalah sering sakit kepala dan juga karena diabetes saya di malam hari harus ke kamar kecil untuk buang air kecil itu dalam satu malam bisa sampai 5 kali. Yang pertama dari hipertensi yang biasanya di atas 130 bahkan pernah di angka 170, tensi saya di angka 125. Kemudian untuk keluhan diabetes saya yang biasanya saya cukup sering harus ke toilet di malam hari, sekarang sudah sangat jauh berkurang. Ya, karena kualitas tidur yang lebih baik, saya merasakan tubuh menjadi lebih bugar dan sehat. Harapan yang muncul dari cerita nyata yang barusan kita dengar ini pasti akan menjadi kekuatan bagi Ibu Iftah juga. Ya, Ibu, apakah doa dan harapan Ibu bagi kesehatanmu dan keluargamu di tahun ini? Boleh kami dengar? Saya sehat, sembuh, gitu, harapan saya ya gitu Iya. kan. Biar gula darah saya normal seperti biasa, seperti aja harapan saya. Amin, amin. Amin. Apa sih yang Ibu sudah dapatkan dari Go Healthy selama kita bincang-bincang dengan Mbak Lula, Mas Pin dari tadi? Sangat banyak gitu, sangat Iya. banyak masukannya untuk kehidupan saya ke depannya gitu loh. Yes. Untuk masalah pola makan, Iya. istirahat yang cukup, itu rajin olahraga gitu. Ibu mau melakukan itu? Insya Allah. Oke ya, semangat ya Bu. Kita kendalikan gula darahnya ya Bu ya. Iya, Baiklah. Terima kasih buat Mbak Lula, Mas Pin yang sudah mengingatkan kita dan pemirsa secara khusus untuk Anda menggunakan teknologi laser secara rutin karena bisa bermanfaat bagi kesehatan tubuh Anda, meningkatkan kesehatan tubuh. Termasuk jangan tinggalkan teknologi NMAS yang sudah ada di tengah-tengah Anda supaya massa otot Anda bisa dipertahankan dan mencegah terjadinya penyusutan otot. Sudah saatnya Anda memiliki dan juga menggunakan kedua teknologi tersebut yang terdapat dalam satu alat kesehatan. Lalu bagaimana cara mendapatkannya? Mas Panji akan menjelaskannya untuk Anda. Pemirsa, mari kita manfaatkan sinergi dua teknologi laser dan teknologi NMAS dalam satu alat. Dengan kita menggunakan Aku Laser Ultimate, alat kesehatan yang menggunakan 14 titik mata laser dan disinergikan dengan teknologi NMAS yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita dan juga membantu mencegah penyusutan otot. Karena otot ini perannya dalam tubuh kita itu penting. Otot merupakan bagian dari tubuh yang paling banyak menyerap gula dan juga kolesterol untuk kemudian diubah menjadi energi. Anda juga bisa menggunakan Aku Laser Ultimate ini bergantian dengan satu keluarga. Satu hari cukup 2 kali, pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 hingga 60 menit. Sehingga bersama-sama menjadi lebih sehat dan tentunya lebih hemat. Pemirsa, Aku Laser Ultimate ini merupakan alat kesehatan yang sudah terdaftar dan memiliki nomor izin edar dari pemerintah. Oleh karena itu, pastikan Anda memiliki Aku Laser Ultimate melalui nomor telepon yang tertera di bawah ini supaya Anda mendapatkan garansi resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan tim dokter yang siap membantu Anda. Sudah banyak yang merasakan manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya Anda. Hubungi nomor telepon yang tertera atau langsung saja chat kami dan rasakan sendiri manfaat terbaik dari Aku Laser Ultimate.